Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada perkataan tsumma lam. Kemudian ketahuilah annal istimna'a, bahwasanya melakukan onani biyadihi, dengan tangannya sendiri, au biyadi zaujatihi, atau dengan tangannya istrinya, au jariyatihi, atau dengan tangan budak perempuannya, maka yafturu, puasa menjadi batal bihi, dengan sebab onani. Walau bihailin, meskipun onaninya tadi itu dengan penghalang kain atau yang lainnya. Batalnya puasa tadi itu haitsu kana amidan, sekira dia sengaja melakukan onani, aliman, dia tahu tentang keharaman melakukan onani, mukhtaron, lagi dengan pilihannya sendiri, artinya tanpa ada paksaan. Jadi intinya onani yang dilakukan dengan sengaja, baik itu dengan tangannya sendiri atau tangannya istri atau tangannya budak perempuannya, maka itu semua membatalkan puasa. Cuma bedanya, onani yang dilakukan dengan tangan sendiri itu hukumnya haram, sedangkan kalau onani dilakukan dengan tangannya istri atau dengan tangannya budak perempuannya, maka itu tidak haram. Wa mahallul iftar, dan tempat batalnya puasa, bilam sil basyarati, dengan sebab menyentuh kulit, itu idza kanal malmus, apabila adalah yang disentuh, itu yang kudu membatalkan lamsuhu, menyentuhnya, menyentuh kulit yang disentuh tadi, membatalkan al-wudu'a, wudu. Jadi menyentuh kulit yang bisa membatalkan puasa itu adalah kulit yang apabila kita sentuh itu bisa membatalkan wudu, yaitu kulitnya selain mahram kita. Walau farjan mubanan, meskipun yang disentuh itu adalah farji yang terpotong. Haitsu, dimana baqiya ismuhu, masih tetap ismuhu, namanya farji. Amma ma la yanqudu lamsuhu dzalik, adapun kulit la yanqudu, yang tidak membatalkan, lamsuhu, menyentuhnya, dzalika, hal itu, yaitu wudu. Adapun kulit yang tidak membatalkan wudu ketika disentuh, ka mahromihi, seperti kulitnya mahramnya, maka fala yafturu, maka puasa tidak menjadi batal, bilamsihi, dengan menyentuh kulit mahram tadi. Wa in anzala, meskipun sampai keluar air mani. Jadi kalau yang disentuh itu adalah kulitnya mahram kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, kemudian keluar air mani, maka puasanya tidak batal. Haitsu fa'ala dzalika, di mana melakukan hal itu, yaitu menyentuh kulit mahram kita tadi, itu lisyafaqah, yaitu karena kasih sayang, wal karamah, dan menyentuhnya tadi itu karena memuliakan saudara-saudara kita. Bi khilafi ma, berbeda dengan sesuatu, idza fa'ala dzalika, apabila melakukan hal itu, yaitu menyentuh kulit mahram kita tadi, menyentuhnya tadi itu bisyahwatin, dengan syahwat. Jadi meskipun yang disentuh itu adalah kulit mahram kita, akan tapi kalau kita menyentuhnya tadi itu dengan syahwat dan sampai keluar air mani, maka puasa menjadi batal. Wa mithlu dzalika, dan seperti menyentuh mahram itu adalah al-udhul mubanu, yaitu anggota tubuh yang terpotong.
menyentuh anggota tubuh yang terpotong itu tidak batal. Fala yafturu, maka puasa tidak menjadi batal bilamsihi dengan sebab menyentuhnya, menyentuh anggota yang terpotong. Walau bisyahwatin, meskipun dengan syahwat. Sawaun kana bihailin amla, baik dengan penghalang ataupun tanpa penghalang. Meski baik menyentuhnya tadi dengan penghalang atau tanpa penghalang. Wa mimma la yanqudu lamsuhu al-wudu'a, dan di antara perkara la yanqudu yang tidak membatalkan lamsuhu menyentuhnya, tidak membatalkan al-wudu'a wudu, itu adalah al-amradul jamilu, yaitu pemuda yang ganteng. Fala yabtulu, maka tidak menjadi batal apa saumuman, puasanya orang anzala yang dia keluar air mani bilamsihi dengan sebab menyentuh amrod. Wa in kana bisyahwatin, meskipun menyentuhnya tadi itu dengan syahwat. Wa bila hailin, dan meskipun menyentuhnya tadi dengan tanpa hail, tanpa penghalang. Kenapa menyentuh amrod tadi itu tidak membatalkan puasa? Li'annahu laisa mahallan, karena amrod itu bukanlah tempatnya lisyahwati, bukanlah tempatnya syahwat. Bi khilafil mahram, berbeda dengan mahram. Fa innaha, sesungguhnya mahram itu mahallun laha, itu adalah tempat bagi syahwat fil jumlati, secara garis besar. Jadi kalau yang disentuh itu adalah amrod, bahkan sampai keluar air mani, maka puasa tidak batal. Kenapa? Li'annahu laisa mahallan li syahwah, karena amrod bukanlah tempat syahwat. Kemudian thumma'lam, kemudian ketahuilah annal wati'ah, sesungguhnya orang yang menjima, in alat alaihil mar'atu, jika naik alaihi ke atas laki-laki, al mar'atu seorang perempuan, walam yahsul dan tidak hasil minhu dari laki-laki tadi, tidak hasil harokatun gerakan, walam yunzil dan dia tidak mengeluarkan air mani, maka lam yuftir, maka lam yaftur, maka puasa tidak menjadi batal. Artinya ini adalah gambaran seorang laki-laki yang dipaksa jima. Ketika dia dipaksa jima, kemudian dia tidak bergerak, artinya dia tidak menikmati jimanya tadi, dan dia tidak keluar air mani, maka puasanya tidak batal. Amma idza anzala, adapun apabila keluar air mani, fa innahu, sesungguhnya yafsudu shaumuhu, maka rusaklah puasanya. Kalau keluar air mani rusaklah puasanya, artinya batal. Kal inzali, seperti keluar air mani bil mubasyarah, dengan sebab saling bersentuhan kulit, fima, pada tempat, tuna, selain al-farji, selain farji, yaitu seperti keluar air mani dengan sebab saling bersentuhan kulit pada tempat selain farji. Wayab tulu, dan batal bihi dengan sebab keluar air mani, shaumu kullin, puasanya masing-masing, minal fa'il, dari orang yang melakukan, wal maf'ulu bihi, dan orang yang diperlakukan. Artinya orang yang menjima dan yang dijima puasanya sama-sama batal. Wa illam yahsul dukhulun, meskipun tidak hasil dukhulun, masuk, li jami'il hasyafah, bagi seluruh hasyafah, meskipun seluruh hasyafah, yaitu kepala kemaluannya, itu tidak masuk semuanya. Li'annahu, karena yasduku, karena terbenarlah alaihi, atas jima tadi, wusulu ainin, sampainya ain, ila jaufihi, kepada rongga bagian dalamnya.
Wala kafarotah, dan tidak ada kewajiban membayar kafaroh ala rojul atas laki-laki. Kenapa laki-laki tadi tidak wajib membayar kafaroh? Li adamil fi'li, karena tidak melakukan. Karena laki-laki tadi hanya dipaksa. Bal alal mar'ati, akan tapi kafaroh tadi, kewajiban bayar kafaroh tadi itu alal mar'ah faqat. Itu ke atas wanita saja. Wataf turul mar'atu, dan batal puasanya seorang perempuan biidkhaliha, dengan memasukkannya ia zakaron, yaitu zakar mubanan yang terpotong ke dalam farjinya, itu bisa menjadikan batal puasanya. Wa aksahu, dan kebalikannya, laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam farji yang terpotong, itu juga bisa membatalkan puasa. Wala syai'a, dan tidak ada kewajiban apapun ala sahibil farji, atas pemilik farji. Al-mubani, yang terpotong, min dzakarin, dari laki-laki, au untha, atau dari perempuan. Khilafan lima tawahhamahu al-aghdiya'u minat tullab, berbeda dengan apa yang disangka oleh orang-orang bodoh, orang-orang tolol dari para penuntut ilmu. Kemudian salisuha, rukun yang ketiga daripada rukun-rukun puasa adalah shaimun, orang yang berpuasa. Jadi rukun yang ketiga adalah shaimun, orang yang berpuasa. Qala Aswaifiyu, berkata Imam Aswaifi, beliau mengatakan udda as-shaimu dihitung orang yang berpuasa. Huna, di sini dalam bab ini dihitung orang yang berpuasa ruknan, sebagai rukun. Kenapa orang yang puasa itu dihitung sebagai rukun? Li adami wujudi suratin lissaum, karena tidak adanya bentuk atau gambaran lissaum bagi puasa fil kharij, pada zahirnya. Karena ibadah puasa secara zahir itu tidak ada wujudnya. Kama fi nahwil ba', sebagaimana pada seumpama jual beli. Bi khilafi nahwi sholah, berbeda dengan seumpama sholat. Intaha, selesai perkataan Aswaifi. Maksudnya adalah li'anna laha suratan, karena sesungguhnya sholat itu memiliki bentuk atau gambaran fil kharij, pada zahirnya. Yumkinu ta'alluquha, yang memungkinkan menggantungkan sholat, wa tasawwuruha, dan menggambarkan sholat, biduni ta'aqquli musallin, dengan tanpa memikirkan orang yang sholat. Jadi kalau sholat, orang yang sholat itu tidak dihitung rukun. Jadi kalau dalam ibadah sholat, orang yang sholat itu tidak dihitung rukun. Kenapa? Karena sholat itu ada bentuknya, ada gambarannya. Gerakan sholat itu tampak. Tapi kalau puasa, karena puasa itu tidak ada bentuknya, karena puasa ini hanya niat dan menahan diri dari perkara yang membatalkan, nggak ada gambarannya, nggak ada bentuknya, maka orang yang puasa itu dihitung sebagai rukun. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.